kata sifat. Di mana posisi adjektif atau kata sifat itu? Posisi adjektif atau kata sifat itu yang pertama ada di modifier of noun phrase atau di depan kata benda. Nanti kalau di depan kata benda bisa jadi berbentuk basic adjektif atau adjective phrase, atau bisa juga setelah kata benda. Nah, kalau setelah kata benda kebanyakan berbentuk adjective clause. Nah, yang kedua, head of adjective phrase setelah kata keterangan letaknya. Yang ketiga berposisi sebagai complement, nah atau pelengkap bisa pelengkap subjek maupun pelengkap objek. Nah, mari kita bahas satu persatu posisi-posisi ini. Yang pertama, modifier of noun phrase. Ketika berposisi sebagai modifier of noun phrase atau penjelas dari kata benda, nah bisa jadi adjektif-adjektifnya itu bisa muncul semua, baik yang real adjektif, dari limiting adjektif atau descriptive adjektif, adjektif yang menjelaskan kata benda, atau jelasnya limiting adjektif itu yang membatasi bendanya dari segi jumlah, kepemilikan, tunjuk, dan lain sebagainya, atau yang menggambarkan bendanya. Nah, hati-hati dalam yang menggambarkan bendanya, dari karakter sampai yang terakhir. Nah, akan ada macam-macam dari si adjektif kemarin. Nah, di situ kan juga ada adjektif yang berbentuk kata kerja. Nah, di sini ada di contoh parking area dan broken heart, itu kata kerja yang difungsikan sebagai kata sifat. Parking area, area parkir. Broken heart, patah hati. Nah, itu sebagai adjektif, teman-teman. Nah, hati-hati ini ya. Memang secara kelas kata dia kata kerja atau verb, tapi secara fungsi dia adjektif. Nah, yang selanjutnya contoh-contoh untuk yang adjective order. Yang tadi ada limiting adjective dan descriptive adjective. Coba kita rangkai. Ada a beautiful girl, seorang gadis yang cantik. Nah, intinya kan di girl-nya. A beautiful hanya menjelaskan girl-nya, seorang, dan yang cantik itu hanya menjelaskan gadisnya. Gadisnya berapa jumlahnya? Hanya seorang. Yang bagaimana? Yang cantik. Contoh yang kedua pun sama. 3 luxurious car, 3 mobil yang mewah. Yang 3 itu apa? Mobilnya. Yang mewah juga mobilnya. Nah, maka 3 luxurious itu sebagai adjektif, sebagai penjelas dari si kata benda. Adjektif yang sebagai penjelas dari kata benda. Bisa berbentuk adjektif order yang ada beberapa macam, dari limiting maupun deskriptif, atau berbentuk phrase seperti very red house, rumah yang berwarna sangat merah. Nah, bisa seperti ini kalimatnya, teman-teman. Tapi belum berupa kalimat. 3 contoh sebelumnya itu belum berupa kalimat, teman-teman. Belum kita bentuk jadi kalimat. Bisa nggak dijadikan kalimat? Bisa. The house is very red. Bisa. The 3 cars is luxurious juga bisa. A beautiful girl is beautiful juga bisa. Tapi itu berbentuk kalimat. Kalau ini kan belum berupa kalimat. Nah, atau yang terakhir berbentuk kalimat yang fungsinya sebagai adjektif. Nah, adjektifnya itu menjelaskan benda.
Contohnya ada the girl who speaks English is my friend. Gadis yang berbicara bahasa Inggris adalah temanku, adalah teman saya. Nah, yang berbicara bahasa Inggris itu kedudukannya hanya menjelaskan si gadis. Itu saja. Nah, dia kalimat yang difungsikan sebagai adjektif atau namanya adjective clause. Sebagai head of adjective phrase, nah sebagai inti dari rangkaian adjektif itu sendiri biasanya diawali adverb, teman-teman. Adverbnya sebagai penjelas atau modifier. Contohnya ada very beautiful, very smart. Intinya kan di beautiful dan smartnya, cantik dan pintarnya, bukan sangatnya. Sangat saja, kamu sangat, kan nggak mungkin. Apa yang dimaksud nggak jelas. Tapi kalau cantik kan bisa, kamu cantik bisa, atau lebih diperjelas, diberi kata sangat, kamu sangat cantik, nah, juga bisa. Ini sangat cantik, intinya di sangat, maka intinya di cantik bukan sangatnya, sorry. Maka dia karena cantik atau beautiful itu kelas katanya adjektif, berarti intinya kan di adjektif, maka dia si adjective phrase. Subjek dan objek komplement. Nah, posisinya di subjek dan objek komplement, teman-teman. Subjek objek komplement apa sih? Subjek komplement itu pelengkap subjek atau penjelas dari subjek. Objek komplement pelengkap objek atau penjelas dari si objek. Contoh untuk yang subjek komplement. Nah, she is happy, dia bahagia. Nah, yang bahagia siapa? Dia. Nah, dia itu berposisi sebagai subjek, sedangkan happy-nya itu kan yang menjelaskan sinya, berarti menjelaskan subjeknya. Jadi dia si subjektif komplement, subjek komplement. Contoh untuk objektif komplement. Objek komplement bagaimana? His boss makes him happy. Bosnya membuatnya bahagia. Yang bahagia siapa? Bos atau dia? Kan dia yang bahagia. Berarti him sendiri kan letaknya di objek. Kalau yang di subjek kan bos. Contoh lainnya wis. Bos membuat John bahagia. Yang di depan bos. Yang bahagia siapa sih? John-nya kan. Nah, yang berarti kan menjelaskan si objeknya, gitu ya. Berarti dia objektif komplement. Thanks for watching.